Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sandra Vicky Benu, NIM 21030300019, Prodi Sosiologi semester 2 kelas A, Fakultas Fisik, Universitas Nusa Cendana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen mengenai makalah dari hasil review buku. Pada kesempatan malam ini saya akan membahas 2 poin, yaitu mengenai sosiologi agama dari Max Weber dan juga karya-karya dari Max Weber. Max Weber adalah seorang ahli politik, ekonom, geograf, dan sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utama dari Max Weber berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan, yang dimana meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, yaitu sosiologi agama. Karya Weber dalam sosiologi agama bermula dari esai Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, dan berlanjut dengan analisis agama Tiongkok, yaitu Konfusianisme dan Taoisme, agama India, sosiologi Hindu dan Buddha, dan Yudaisme kuno. Karyanya tentang agama-agama lain terhenti setelah kematiannya secara mendadak pada tahun 1920, sehingga di sini ia tidak dapat melanjutkan penelitiannya tentang Yudaisme kuno dengan penelitian tentang Mazmur, Kitab Yakub, Yahudi, Talmudi, Kekristenan awal, dan Islam. 3 tema utamanya adalah efek pemikiran agama dalam kegiatan ekonomi, hubungan antara stratifikasi sosial dan pemikiran agama, dan pembedaan karakteristik budaya Barat. Tujuannya yaitu untuk menemukan alasan-alasan mengapa budaya Barat dan Timur berkembang mengikuti jalur yang berbeda. Dalam analisis terhadap temuannya, Weber berpendapat bahwa pemikiran agama Puritan, atau lebih luas lagi Kristen, memiliki dampak besar dalam perkembangan sistem ekonomi Eropa dan Amerika Serikat. Tetapi juga mencatat bahwa hal-hal tersebut bukan satu-satunya faktor dalam perkembangan tersebut. Faktor-faktor penting lain yang dicatat oleh Weber termasuk rasionalisme terhadap upaya ilmiah, menggabungkan pengamatan dengan matematika, ilmu tentang pembelajaran, dan jurisprudensi sistematis terhadap administrasi pemerintahan dan usaha ekonomi. Pada akhirnya, studi tentang sosiologi agama menurut Weber semata-mata hanyalah meneliti suatu fase emansipasi dari magi, yakni pembebasan dunia dan pesona, yang dianggapnya sebagai aspek pembeda yang penting dari budaya Barat. Poin selanjutnya yang saya bahas yaitu mengenai pemikiran Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Di sini kontribusi Weber terhadap sosiologi bisa dapat dilihat dari karya-karyanya. Salah satu contohnya yaitu Basic Sociological Terms. Dalam karyanya ini, di sini Weber membahas tentang fokus kajian sosiologi menurut dirinya, yaitu mengenai tindakan sosial. Weber menyatakan bahwa setiap tindakan individu yang ditujukan kepada individu atau kelompok lain memiliki makna yang bersifat subjektif. Tujuan utama dari sosiologi menurut Weber adalah memahami secara mendalam makna subjektif dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu tersebut. Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu rasional instrumental. Di sini mengacu pada tindakan yang dilandasi rasionalitas sang aktor demi mencapai tujuan tertentu seperti transaksi ekonomi. Tipe kedua yaitu rasional nilai.
mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu seperti berdoa bersama yang dilandasi oleh nilai agama. Tipe yang ketiga yaitu afeksi, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh perasaan seseorang individu seperti menangis di pemakaman. Tipe terakhir yaitu tradisional, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh tradisi atau dengan kata lain telah dilakukan berulang-ulang sejak zaman dahulu. Salah satu contohnya seperti mudik ke kampung. 3 karya Weber yang lain yaitu yang cukup beragam, mulai dari objektivitas, kapitalisme, hingga sumber legitimasi seorang pemimpin. Yang pertama yaitu objektivitas. Di sini Weber mencetuskan sebuah konsep bernama tipe ideal, yang dimana mengacu pada berbagai terminologi yang digunakan oleh ilmuwan sosial untuk menangkap karakteristik penting dari sebuah fenomena. Tipe ideal membantu ilmuwan sosial agar tetap objektif dalam mengkaji sebuah fenomena. Terlepas dari fungsinya, untuk menjaga ilmuwan sosial agar tetap objektif, Weber menyatakan bahwa tipe ideal berbeda dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh, seorang sosiolog bisa saja menyatakan bahwa penggunaan atribut keagamaan oleh individu merupakan sebuah tindakan sosial rasional nilai karena tindakan tersebut dilandasi oleh nilai-nilai agama. Namun pada kenyataannya, penggunaan atribut keagamaan pasti melibatkan faktor-faktor eksternal lain seperti faktor emosi dan tradisi. Hal ini menunjukkan bahwa tipe ideal hanya dapat digunakan untuk menjelaskan satu aspek spesifik dari sebuah fenomena, dan seorang ilmuwan sosial harus mampu menjelaskan secara detail mengapa ia memilih untuk menggunakan tipe ideal atau terminologi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism pada tahun 1904 hingga 1905. Dalam The Protestant Ethic ini, Weber mencoba melihat hubungan antara doktrin keagamaan dengan semangat kapitalisme. Data statistik yang berhasil Weber kumpulkan menunjukkan bahwa mayoritas pemilik modal, pemimpin perusahaan, serta tenaga kerja ahli di Jerman pada masa Weber merupakan pengikut ajaran Kristen Protestan. Weber lalu melakukan investigasi dan menemukan bahwa salah satu cabang ajaran Kristen Protestan yaitu Calvinisme memiliki doktrin yang kompatibel dengan semangat kapitalisme. Menurut Weber, doktrin Calvin yang dibawa oleh Richard Baxter, penerus John Calvin, syarat dengan etos keduniawian yang mendorong pemeluknya untuk bekerja dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Lewat The Protestant Ethic, di sini Weber menyatakan bahwa selain hasrat untuk menjadi kaya dan perkembangan teknologi, motivasi internal yang berasal dari nilai-nilai tertentu dalam kasus ini juga turut berperan dalam mengembangkan semangat kapitalisme. Doktrin Calvin mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan. Selain itu, doktrin Calvin juga menyatakan bahwa kekayaan seseorang individu menandakan kecintaan Tuhan terhadap individu tersebut. Hal inilah yang menyebabkan pemeluk ajaran Calvin berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan sehingga membuktikan rasa cinta mereka kepada Tuhan atas diri mereka. Yang ketiga yaitu mengenai legitimasi pemimpin pada tahun 1914. Dalam legitimasi ini, Weber membahas tentang 3 basis legitimasi seorang pemimpin. Yang pertama, rasional, yang kedua tradisional, dan yang ketiga karismatik. Basis legitimasi rasional mengacu pada seperangkat aturan hukum yang telah disepakati seperti undang-undang pemilihan umum yang mengatur jalannya pemilihan presiden, gubernur, serta anggota dewan lainnya. Basis legitimasi tradisional mengacu pada kepercayaan terhadap tradisi keturunan.
seperti memilih kepala suku berdasarkan garis keturunan. Basis legitimasi yang terakhir, karismatik, mengacu pada kesucian, kepahlawanan, atau karakter-karakter lain yang membuat seorang individu dinobatkan sebagai seorang pemimpin, contohnya seperti para nabi dan pemimpin keagamaan. Lebih lanjut, Weber membahas tentang karakteristik kelompok yang dipimpin oleh masing-masing pemimpin dengan basis legitimasi yang berbeda. Dalam kelompok yang dipimpin oleh pemimpin dengan basis legitimasi rasional, baik anggota kelompok maupun pemimpin kelompok diwajibkan untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Hubungan antara pemimpin dan anggota kelompok bersifat impersonal. Artinya, anggota kelompok hanya dituntut untuk patuh kepada pemimpin selama anggota tersebut memiliki tugas atau kewajiban yang diatur oleh hukum. Selebihnya, anggota kelompok dipandang sebagai individu yang bebas. Dalam kelompok yang dipimpin oleh pemimpin dengan basis legitimasi tradisional, anggota kelompok merupakan bawahan atau subjek dari pemimpin kelompok. Hubungan antara anggota dan pemimpin kelompok dilandasi oleh kesetiaan sang anggota terhadap pemimpin. Terakhir, dalam kelompok yang dipimpin oleh pemimpin dengan basis legitimasi karismatik, anggota kelompok yang disebut sebagai pengikut memberikan seluruh jiwa dan raganya kepada sang pemimpin yang umumnya dianggap sebagai utusan Tuhan atau individu dengan kekuatan gaib. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kelebihan bahkan kekurangan dari penjelasan yang telah saya berikan. Sekian dan terima kasih.